Terima kasih. Dra, mau ngobrol sedikit, Dra, gimana Dra rasanya gak hanya keseruan berkawan persahabatan, keluarga juga dikasih di sini dan penampilan Indra, tepuk tangan dong teman-teman dong. Terbaik. Gimana Dra dapet challenge dari Mas Bayu dengan adegan-adegan yang intens di sini, Dra? Yang penting yakin ya. Indra. Oh Indra tuh. Indra. Oh, maaf. Saya siapa sih? Hendro. Diki Mas. Mati Mas. Disabotase Mas Bayu. Nah, Cek. ya, silakan. Oke. Sangat itu sih menantang dari yang Skala 51. Ya. Terus habis itu kan di sini Mas Bayu juga memberikan tantangan untuk drama, terlebih juga si etnis Tionghoa itu. Topinya kebalik. Oh iya. Kan lagi ngobrol. Terus dia terbalik gimana? Iya. Tapi kan dia juga banyak pesan kan, terutama tadi ya, ternyata ceritanya juga melibatkan lo bareng sama anak, sama istri, sama keluarga. Ini gimana tuh yang menurut tuh tantangannya untuk beneran? Kalau sama anak, sama istri, sama keluarga kebetulan juga sudah berkeluarga. Yes. Jadi kayak memang merasakan seperti apa kalau kondisinya seorang anak itu akan menjadi tumbal kayak gitu ya. Maksudnya kan ada ketakutan kita sebagai bapak. Jadi mungkin lebih mudah masuknya seperti apa dari pintu yang sudah ada itu. Tapi buat lo sebagai seorang aktor lebih sulit adegan ketawa-tawa bareng Benny, Firza dan teman-teman apa adegan tangis-tangisan? Susahnya itu di tengah-tengah adegan drama terus harus ada mereka itu yang kayaknya tantangan sekali. Terutama beliau Bapak Ibu. Ini jujur kalau kita lagi adegan apa serius gitu ya. Iya. Terus Benny datang gitu dari ekor mata tuh, wah jorok nih tolong. Oh ternyata Benny, saya pikir gitu. Saya udah mikir kemana-mana. Ben, kalau Benny gimana? Tapi penampilan Benny juga tepuk tangan dong. Luar biasa sih, luar biasa. Ben, gimana Ben? Sekawan Limo lihat nih, motor segini banyak tuh pada pakai bando-bando. Oh iya. Demit semua nih. Wih, aku minta satu dong boleh nggak? Gak usah pakai udah demit. Loh Ben, mulutmu kok ter. Oh yang itu toh? Tak pikir dari mulutmu. Bukan aku. Maaf. Aku sih happy banget. Ini Ya. sekali mau dua berbeda dengan yang pertama dramanya. Aku juga lihat prosesnya Indra, Ko Yongki juga Ya. bener-bener. Aku kayaknya kalau di posisi dia akan susah banget sih. Di film komedi harus drama, harus Yes. nangis itu keren banget. Tapi ternyata lo dikasih juga scene romance ya. Ya itu sebenarnya awalnya aku nolak. Oh iya. Cuman yang Eca yang maksa. Eca maksa. Oh, Dia Eca. sampai nginep di depan rumahku untuk bang mau dong gitu. Aku akhirnya mau nggak mau kan. Menerima. Dia menerima. Itu cerita-cerita di belakang yang orang nggak tahu gitu. Oh, ini baru kali ini dikasih tahu nih. Sebenarnya lo udah menolak scene romance itu ya. Pak Faroy sebenarnya udah ya udah kita take out aja. Tapi Eca enggak, aku mau nih. Kesempatan kan nggak datang 2 kali kan buat Eca kan. Bahkan memang kontrak dari Star Vision tuh Eca nanti mencium onta gitu. yang dipakai ya akhirnya Eca tanda tangan gitu. Ini penampilannya. Firza malah satu tangan juga buat Firza. Diki di sini bertransformasi nih, ada proses pendewasaan karakter nih. Malu ya. Gimana Fir? Ini kan makin berkembang, yang suka sama karakter Diki juga makin banyak. Yang kedua ini juga. Alhamdulillah ya, banyak hal dari Mas Bayu tuntutannya bahwa Diki ini juga lebih dewasa dari 1 dan 2 gitu. Ya. Cuman bagaimana caranya di kedewasaan ini menyebalkannya tetap dapat, nah itu yang menjadi tantangan. Yes. Tapi kemarin spesial screen di Surabaya ini sumpah Rame banget ya? Indra, bukan masalah itunya, motong-motong aja. Motong-motong. Jadi saya Jadi Joshua. untungnya kemarin ini cerita benar tapi Ya, ya. di Surabaya kita spesial screening. Heeh. Saya itu mau nyambut klien-klien yang datang kayak bapak ibu wartawan gitu kan, Yes. kita hormati kan. Ada ibu-ibu yang biasa aja gitu, kayaknya nganterin anaknya yang wartawan tuh, Ya. mulutnya gitu. Jadi mulut saya dulu giniin, Ceng. Oh berarti nyampe nih. Berarti berhasil karakternya. Alhamdulillah Iya. gitu. Jadi Tapi ada saya salah satu yang mengikuti karir dari Firza. Mas, gimana? Boleh ceritakan dong? Sekarang karirnya naik banget setelah grup lawaknya bubar. Gak ada grup lawaknya. Gak ada grup lawaknya. Loh kamu bukan cakur loh? Bukan.
bukan. Takut lagi. Kaget. Semuanya kaget. Dan kalau dilihat dari tadi nih tanpa spoiler ya, tampaknya kan cerita dari Sekawan Limo ini akan terus berlanjut ya. Kalau boleh di-spill, nanti kita akan juga tanya ke Mas Bayu. Kalau saya pribadi sih kontrak Sekawan Limo 197. Sekarang baru 2, nanti kurang 195 lagi. Jadi dari 100 itu yang nerusin anak saya nanti. Jadi anak saya. Warisan udah jadi warisan. Berarti bentuknya anakmu akan sama kayak gini loh, kan nggak sedih, Ben? Sama dong. Karena saya cari pasangan kan yang lebih manusiawi dari saya. Oh, kirain anak sama. Tapi juga pengen tahu keseruan saat syuting, kan itu lokasinya juga berat, Ra. Boleh ceritain dong, Ra. Apalagi yang di hutan gitu tadi. Dan ada teman-teman aktor-aktor senior juga kan. Ada Mbah Michael, Marwoto. Mbah Marwoto dan juga Mbah yang lain juga ada tadi, itu gimana? Boleh ceritain nggak keseruannya? Kalau tempatnya sih memang di gunung, ini kan pelesetan dari Gunung Kawi. Yes. Dan itu merupakan, kalau di Jawa Timur, sebagai orang etnis Tionghoa itu kebanyakan isunya dulu itu memang ada pesugihan di gunung situ. Iya. Yang ada yang jaga tunggal segala macam. Jadi agak deg-degan juga ketika mau ada syuting di lokasi itu karena memang itu lokasinya nyata, Yes. yaitu Gunung Kawi. Terus kalau untuk cast-cast yang lain ya sangat pengalaman yang luar biasa sekali, bisa ketemu sama Mbak Gisel, Om Ferry Salim, Oh, iya, Mbak betul. Marwoto juga, itu Iya. pengalaman yang luar biasa sekali. Yes, kalau Firza dan juga Benny gimana? Apalagi part-part komedi kan Bang Marwoto itu tadi luar biasa banget tuh. Kalian ngobrol gak sih? Untuk part-part komedinya tadi. Ngobrol banget, tapi kita juga harus hati-hati juga ya, karena Benar. tempat itu kan benar-benar keramat, banyak yang bahkan presiden kan di sana juga Donald Trump. Oh, tadi ada. Di sini ada. Iya, di sini ada. Langsung gue potong sendiri karena temanku nggak akan nyelamatin aku. Langsung gue potong sendiri. Kita kan suka Benny terjebak. Kita ngobrol banget sih ya sama Ngobrol. Joshua, terutama Joshua kan komedi konsultan kita. Yes. Kita dari Bibi ngobrol banget, ini komedinya mau diapain, terus nanti kalau di lokasi ada tambahan kita juga langsung ngobrol. Ya, tetap atas izin Joshua ya, karena kalau masuk dia tetap inline nggak sama ceritanya. Kalau untuk Pak Di Marwoto sama Cak Kartolo, kebetulan kalau Pak Di Marwoto itu dari Jawa Tengah, Iya. Cak Kartolo sama kayak saya dari Jawa Surabaya. Timur, ya. Iya, jadi waktu di lokasi set kami yang ngomong beliau-beliau gitu. Oh. Karena kalau saya sama Cak Kartolo kan generasi yang berbeda. Iya, iya. Kalau Benny sama Pak De Marwoto kan seumuran. Jadi lebih nyambung. Lebih nyambung. Oke, tapi menarik banget, tapi kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman cast. Matur nuwun. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan teman-teman cast yang lain ya. Jadi tepuk tangan untuk Benny, Vincent dan juga Indra. Terima kasih beribu-ribu terima kasih, dan kami pun di sini telah memberikan yang terbaik daripada masing-masing kami, baik dari kru dan para pemain, untuk memberikan total yang terbaik, dan harapannya karya ini bisa jenengan semua nikmati dan ketika pulang pun mendapat pesan dari film Sekawan Limo 2 Gunung Kawi ini. Dan juga kemarin kami sudah tur ke beberapa kota dan antusiasnya begitu meriah sekali. Kalau dari saya pribadi selaku saya juga sutradara, karena yang film pertamanya berhasil mendapatkan jumlah penonton 2,5 juta penonton, harapannya yang sekarang Bismillah bisa eskalasi gitu ya. Amin. Amin. Kalau nanti kita juga dapat kabar tadi siang ya, tepatnya kurang lebih jam 1-an tadi di advance ticket sales kita sampai siang tadi itu sudah mencapai 30.000 penonton. Alhamdulillah ya Allah. Gimana nih Mas? Ini film ya ada update terbaru mungkin Pak itu. Mungkin Pak Mito nih ada Tadi siang kan? lebih kan Pak Mito ya? Kalau saya udah berapa? Insya Allah akan lebih, dan itu FYI ya, itu masih seminggu lagi. Iya makanya jadi kan masih seminggu lagi dan tadi siang udah 30 ribuan lebih. Gimana kalau saya sebagai sutradara membawa world building untuk Sekawan Limo, jadi ada ekspektasi dan beban nggak sih? Iya benar sekali itu Bapak. Itu adalah beban tersendiri bagi saya. Namun ya oleh karena itu kami menyuguhkan tontonan yang juga ini kan beranjak dewasa ya teman-teman ya. Jadi Sekawan Limo ini bukan tipikal IP yang ketika ada di sequel itu akan berbeda karakter-karakternya, tapi ini tetap ya kan Andrew, terus sekarang sudah menikah dan punya anak ini Elea ya kan. Nah terus kami pun juga masing-masing
dewasa dengan kehidupan kami masing-masing. Dan ketika dewasa, pastinya semuanya saja di sini juga mengalami yang namanya tanggung jawab yang besar. Bagaimanakah menyikapi tanggung jawab itu? Kebanyakan ada yang ingin cara instannya saja. Oleh karena itu di film Sekawan Limo 2 ini kita bersama-sama merenung bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang manis itu bisa diraih dengan harus kerja keras, dan pencapaian itu akan manis di kemudian hari, tidak menggunakan jalan pintas yaitu jalan yang instan. Nah itu kan sesuatu yang bagus ya kan, itu eskalasinya dari Sekawan Limo pertama dan yang kedua. Harapannya bisa sampai semuanya ke Anda-anda. Siap, terima kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bayu sekarang. Thank you Mas Bayu. Kita ke Pak Mitu dari Star Vision. Kita pengen tahu juga supportnya terhadap visi dari Bayu sekarang dan teman-teman Sekawan Limo, karena di yang kedua ini secara produksi kita lihat lebih kompleks gitu kan Pak. Jadi boleh diceritakan Pak gimana keseruan dari produksinya, dan ceritakan juga ya gimana ceritanya kok bisa jadi pemain juga tadi di dalam Pak. Mas Dias, sebelum Pak Mitu menjawab, ini saya dapat update. Ya. Sekawan Limo 1 2.600.000 penonton. Oh gitu ya? Tambah ya? Sekawan Limo 1 kan udah. Gimana Fir itu Fir? Menanggapi seperti itu gimana Fir? Mohon maaf, yang dipersilakan berbicara Pak Mitu, bukan Ratu dari Kutu. Oke, silakan Pak Mitu. Oke, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Oke, menyikapi keinginan Bayu ya dalam kreatif. Oke, tentunya di Sekawan Limo 2 ini kita ingin memberikan yang lebih dari yang pertama, terutama dari segi cerita, kompleksan karakter, dan tentu Bayu udah bilang dari awal bahwa dia ingin membuat dunia The Myth. Nah, kita awalnya bingung nih dunia The Myth seperti apa nih Bay, tapi akhirnya apa yang kita lihat tadi kita cukup puas dengan itu, dan insya Allah dunia The Myth bukan hanya segitu ya Bay ya. Iya dong. Masih ada yang lain ya. Gitu aja sih kalau dari saya, dan tadi saya mau memperkenalkan diri saya itu sebagai tamu undangan 1. Tamu undangan ulang tahun 1. Ini juga ikutan main ini. Mr. Mitu juga ikutan main tadi waktu LA nyanyi ya kan. Nah itu gimana Pak Mitu kalau gitu? Makanya saya mau memperkenalkan tamu undangan 1 Bang. Iya. Ya tentunya karena kecintaan saya kepada Sekawan Limo, menurut saya harus ada di dalam situ. Dan bukan hanya saya ya. Anak-anak saya bawa semua. Jadi ya itulah bukti cinta saya kepada Sekawan Limo. Tepuk tangan buat Pak Mitu untuk support full visi dari teman-teman Sekawan Limo dan juga Skype Studio. Kita ke Nona Ica sebagai penulis, boleh tepuk tangan untuk penulis skenario kita. Nona Ica pengen tahu di sequel ini ngobrol sama Mas Bayu gimana? Ada tuntutan spesial nggak dari Mas Bayu, karena harus lebih dong dari yang pertama ke yang kedua ini. Silakan. Iya, Ini mohon maaf loh ini. Iya, kenapa? Saya harus meluruskan apa? Kalau Surabaya itu kan baik ngomong baik, buruk ngomong buruk ya. Betul. Nona Ica ini kan diperkenalkan sebagai penulis ya. Betul. Ini harus saya luruskan. Iya. Selama ini beliau nggak nulis. Tapi Ngetik. Ini harus diluruskan loh. Nanti kabarnya ada dia begini di iPad. Iya. Nah ini yang Nggak nulis ya Fir? Iya, nggak nulis. Ngetik ya. Oh, iya. Pengetik. pengetik skenario berarti ya. Silakan Nona Ica. Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih juga udah menyempatkan datang. Boleh berdiri. Oh boleh berdiri Nona Ica ya, teman-teman yang di belakang nanti kalau ngomong boleh berdiri ya, biar kelihatan. Tepuk tangan awalnya. Silakan boleh ceritakan. Terima kasih semuanya tadi udah nonton. Semoga juga menikmati apa yang kita buat bersama. Kalau tuntutan dari Bayu, jujur banyak ya. Tapi nggak apa-apa sih karena. Nona Ica jangan terlalu banyak gerak, Om Ferry Salim kesikut itu. Depannya jauh kalau di Panjang, itu depan. Maaf. Nggak apa-apa, udah biasa sama Firza. silakan boleh dilanjut. Iya, sebenarnya memang bukan tuntutan Bayu aja ya, tapi saya juga berangkat sama Bayu dari film yang pertama, sama Mas Vito, sama Pak Karwes gitu. Kita suka itu membuat yang pertama gitu. Jadi kita menuntut diri kita banyak hal gitu untuk lebih baik lagi daripada yang pertama. Iya sih, tepuk tangan dong untuk Nona Ica.
Mas Wawan ini Bu sebagai editor. Kalau ini editor bener ya Fir? Editor ya? Siapa? Mas Wawan. Editor bener. Siap. Saya tahu sendiri beliau waktu malam ngedit pakai CapCut Pro. Kamu tambahin Pro juga nggak menolong itu. Mas Wawan, gimana poin yang diberikan dari ngobrol sama Bayu dan juga Pak Parwes dan juga Pak Mitu untuk editing style di Sekawan Limo 2 ini? Mas Wawan silakan. Di editing Sekawan Limo 2 ini yang lebih menantang adalah dari konsep ceritanya dari yang dimensi dunia manusia dengan dimensi dunia hantu atau demit. Ya. Nah, saya coba menerapkan konsep editingnya, ritmenya di dunia demit itu lebih cepat, tapi tetap bisa dinikmati gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal konsepnya misalnya gini, di kehidupan nyata misalnya ada orang yang melihat hantu yang tiba-tiba menghilang. Ya. Itu sebenarnya dia bukan menghilang, tapi memang pergerakan hantu tersebut itu lebih cepat. Begitulah pengalaman saya waktu saya jadi demit begitu. Jadi lebih gampang editnya karena punya pengalaman jadi demit. Jadi kalau misalnya teman-teman atau penonton yang menonton gitu kan, Ya. mungkin akan tidak berasa itu maksudnya cepet yang mana apa segala macam. Tapi saya membuat konsepnya ritme di dalam dunia demit pasti akan lebih cepat daripada dunia manusia atau dunia realita. Yes. Itu pasti tipis karena semuanya bisa dinikmati gitu. Toh misalnya suatu saat misalnya teman-teman memperhatikan editingnya, oh iya, kok bisa ini kayak dipercepat ya. Itu malah bahaya karena teman-teman sudah mulai kedemit-demitan. Karena ada pengalaman pada saat ngedit tengah malam, katanya ada sedikit trauma pas ngeliat muka Benny gitu katanya. Oh pastinya. Tapi selalu seru ya mengerjakan Sekawan Limo ya. Siap, tepuk tangan buat Mas Wawan. Thank you. Kita ke Nadia Arina. Tapi sebelumnya Mas Bayu, saya pengen tanya juga ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman di sini tuh timnya Leni apa timnya Aruna sih? Leni. Wah, Aruna. Coba. Yang timnya Leni boleh tepuk tangan tim Leni. Tim Aruna boleh tepuk tangan tim Aruna. Banyak juga. Ini kita pengen tahu. Silakan Nadia Arina saat mendapatkan kepercayaan di Sekawan Limo 2 dan tahu skripnya ada gimana ya romance-romansnya menantang nih untuk karakter Leni. Silakan. Gimana tadi? Cek. Ya itu aja. Gimana tadi teman-teman nontonnya? Filmnya? Seru ya? Aku belum nonton. Tapi seneng banget sih diajak kembali oleh Star Vision sama Bayu juga sama Pak Paras untuk ikut bergabung di Sekawan Limo 2. Dan makin senangnya lagi karena semakin banyak teman-teman baru yang ikut juga bergabung di Sekawan Limo 2. Dan aku juga pernah ngomong sebenarnya di presscon sebelumnya, yang menariknya ini sequel dan semua karakternya tuh bertumbuh gitu loh. Ya. Dan bertumbuhnya tuh sangat realistis, bukan selalu menjadi yang baik-baik aja gitu. Ya kita lihat Bayu gitu kan. Bayu kan Bagas maksudnya. Bagas dong. Kalau Bayu gak kan gitu. Masih marah. Bagas yang doan itu Bagas. Oh iya. Paling kalau ngomongin ini sebenarnya saya Brandon dan Tutus karena kami sudah lebih dari 2 film. Kamu juga ke teman-teman di office. aku ngomongin Bagas dulu, habis itu kalian ngomongin Bayu ya. Saya lebih tertarik ngomongin Bayunya. Bagas juga kan karakternya juga realistis sekali gitu loh. Maksudnya bertemu dalam artian bertemu dengan orang baru yang ternyata punya kecocokan. Apakah ini cinta gitu kan, atau apakah sama Leni aja gitu. Jadi aku suka banget sih maksudnya dengan tulisannya writingnya Nona Ica yang sangat ketikan bukan tulisan, ketikannya Nona Ica yang sangat realistis sekali. Itu sih aku. Siap, tepuk tangan buat Nadia Arina, terima kasih. Coba kita ke Aruna kita ya, Jihan Almira. Tepuk tangan buat Jihan Almira. Jihan, gimana rasanya bergabung bersama dengan keluarga dari Sekawan Limo nih? Ini kan banyak banget akhirnya bergabung dengan ensemble cast yang luar biasa di sini, Jihan. Boleh ceritakan pengalamannya? Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Perkenalkan, aku Jihan Almira dan di sini berperan sebagai Aruna, sebagai karakter baru ya Mas Bayu. Dan terima kasih juga sudah diajak bergabung ke dalam dunianya Sekawan Limo. Dan ternyata dunianya sangat menegangkan. Kenapa? Karena Aruna merupakan seseorang yang punya hubungan dengan bagaimana caranya anak-anak ini, teman-teman ini bisa menuju ke journey mereka. Jadi Aruna ini sebenarnya lumayan berperan penting juga selain menggerecoki ke hubungannya Lenny dan juga Bagas gitu. Yes, gimana rasanya syuting bareng sama Sekawan Limo nih? Terutama ada Firza, Benny, gitu. Firza nih, gimana Fir? Pusing ternyata. Aku Pusing ya pikir sama Firza sama karena Benny ya? pertama kali ketemu itu akan agak jadinya ada gitu. Iya. Lah kok pertama kali ketemu udah bikin puyeng. Kayak gini baru pertama kali ketemu gimana nanti syuting? Udah gitu syuting kita di tempat terpencil pula, nggak ada tempat kabur. Gitu. Firza boleh ceritakan dong gimana? Hari pertama dia tidur saya bantal-bantalnya. Yang matang Benny. Nanti kan dia ada di situ dari awal. Tapi nggak, overall semuanya sangat menyenangkan. Kita bisa menghibur satu sama lain ya, terutama aku cukup jadi penonton aja sih melihat mereka yang melawak setiap harinya. Yes, tepuk tangan Jihan Almira, terima kasih. Indra, Ramujito, kemudian Firza Malaza dan juga Benedictus Siregar. Kita pengen tahu dari kalian bertiga seperti apa. Tadi udah sempat diberikan, tapi terutama buat teman-teman di pengalaman kalian kan luar biasa di sini. Porsinya makin banyak, terutama Indra di sini. Silakan boleh ceritakan ke teman-teman di sini. Sekali ini Guys, so di sisi satu-satu. Jadi anak memang aslinya berbeda, nggak hanya di dunia manusia ada selalu yang berbeda. Salah, bener ya? Iya. Sena. Kembali lagi. Indra Pramujito dulu. Indra Pramujito. Dia sebagiannya nikah, Indra Firza Benny. Indra Pramujito. Dasar MC laku. Benar tapi itu benar. Setiap film ya dia. Indra Pramujito. Indra Pramujito, silakan Indra, boleh ceritakan gimana ke teman-teman keseruannya syuting lagi bareng sama keluarga Sekawan Limo. Sebelumnya Jawabannya satu-satu aja, jangan bertiga jawabnya. Satu-satu. Udah satu. Ini saya lompat tuh wartawan. Udah satu. Teman-teman di sini selamat sore. Anda semuanya bisa menyaksikan kalau di panggung ini adalah bentuk atau seharusnya orang Indonesia itu. Bisa dilihat Bayu yang orang Jawa, Firza yang orang Jawa menggunakan baju congsam yang merupakan baju khas etnis Indonesia, etnis Tionghoa. Dan itu artinya disinilah ada toleransi dan juga solidaritas yang bisa kita saksikan. Bahkan Benny pun yang bukan orang juga pakai baju congsam. Masih. Bentar. Kamu orang dong. Jam segini masih. Jam 5 masih, jam 5. 6 nanti saya jadi dicubung, saya jadi ini orang. Cuma sering kesiram. Dan ini kalau kita tahu ini sebuah kebetulan sekali. 28 tahun yang lalu di bulan Mei ada sebuah tragedi yang sangat berat sekali yang dilalui oleh etnis Tionghoa di Indonesia. 28 tahun kemudian di bulan yang sama film Sekawan Limo rilis dengan mengangkat satu tema yaitu etnis Tionghoa. Film ini bukan ingin bertujuan untuk membuka luka atau mengorek luka, tidak, tapi film ini mengajarkan kita untuk jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah ada pemutihan sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Jangan ada etnis, suku, agama, ras lagi yang dikambing hitamkan nantinya. Jangan ada kekerasan, jangan ada pemerkosaan. Dan juga dari saya pribadi mungkin negara harus minta maaf atas kejadian yang pernah terjadi dan juga mengakui kesalahan yang sudah pernah dibuat. Terlepas dari itu, untuk etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pun juga saya akan memberikan input, yaitu kita juga harus berani untuk sembuh dari warisan trauma itu, dan kita jangan eksklusif dalam bergaul, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Wow, Indra Pramujito luar biasa. Terima kasih Indra pesan yang disampaikan. Indonesia Raya. Tak pikir ya Indonesia Raya nyambung. Harus langsung. Harus langsung. Berarti Indra, tapi sedikit sebelum ke yang lain. Berarti ini karakter dan juga pesan yang disampaikan di film ini
untuk lo dan juga teman-teman keluarga ini sangat berarti banget ya Ray. Sangat berarti karena tadi kalau mungkin teman-teman lihat ada beberapa scene hanya terjadi beberapa detik di film tapi itu memiliki makna yang sangat dalam untuk saya yang etnis Tionghoa. Itu dia. Terima kasih lagi buat Indra Pramujito. Terima kasih Indra. Firza gimana proses pendewasaan dari karakter kamu gimana sih di sini? Nguliknya gimana, ngekspornya gimana? Saya mewakili negara minta maaf. Kamu pun gak ada jabatan di negara. Yang bisa diwakili sembarangan loh. Nah, yang damai aja gitu loh maksudku. Iya. Aku tuh suka yang damai-damai aja. Ya, gini, pada akhirnya kayaknya karena alam semesta gitu dan salam deh. Mas, terlalu daki-daki rasanya Mas. Terlalu yang biasa aja. Pada akhirnya semua sangat dekat sama Diki sama saya ya. Kayak di Sekawan 51 itu Diki adalah background orang Surabaya yang mencintai klub lokal, dia supporter juga ada di satu sini gitu. Nah itu dekat dengan saya. Tinggal saya modifikasi teman-teman yang suka judul dan lain-lain. Nah untuk perihal yang Sekawan 52 ini kan Diki sudah mulai harus mengenal cinta, mulai merayu gitu. Nah itu yang saya susah gitu. Akhirnya saya karena kan saya sudah menikah, jadi nggak mungkin ke istri ngerayu lagi apa gitu. Akhirnya Ya nggak apa-apa, masa ke istri udah menikah nggak boleh ngerayu lagi. Om Ferry lu udah berapa puluh tahun masih ke istri masih Ya lo ngomong apa sih, sumpah kok udah dari dulu juga gak ngerti. Tolong dihargain. Kalau untuk para wartawan ekspektasinya direndahkan. Karena memang jauh dari sisi pendidikan pun Diki sama Mirsa juga agak mirip. Khusus wawancara pertanyaan ke Diki, teman-teman wartawan boleh kalau mau cek handphone dulu, cek chat, main game, silakan. Pak, udah saya transfer ke WhatsApp jenengan semua Pak. Jadi untuk kembali ke cinta-cintaan itu tadi loh Nadia, itu yang agak susah gitu. Sedangkan di rumah saya udah nggak gitu, saya udah amanah gitu. Nah hal tersebut udah nggak cinta, istri lagi. udah nggak cinta sama istri. Teman-teman Silakan ditulis boleh banget kita nggak cinta. Saya sama istri itu udah bahasa kolbu. Katanya kamu kisah ranjau sama. Bisa ranjau melanda. Bisa ranjau itu nggak? Akhirnya progresif itu. Enggak, bukan. Ya intinya gitu lah. Ya apapun tantangan dari Bagas, Sekawan 52 ini support sistemnya udah terbentuk. Jadi kalaupun saya susah untuk mengembangkan itu, saya bisa bertanya ke Benny dan lain-lain. Oke, Mirza terima kasih. Terima kasih ya. Kita ke Benny. Ben, gimana Ben? Benny perfilman Serengga Serangkan. Ben, kenapa? Tulang punggung sinema Indonesia Benny. Benny itu saja perfilman. Malu. Banget pakai baju kok malu. Ben, karakter lu kan Juna di sini karakternya ini banget lah. Kamu dari situ sih, coba kamu dari sini. Kenapa? Lihatnya. Oke. Gisel, Gembi, Iya. Oke hijau. Kayaknya. Ikutnya itu loh. Iya, saya sama Gisel. Gembi, gempa 7 skala Richter. Dan karakter Juna kuat banget di sini. Lu gimana memainkan karakter Juna yang udah dicintai oleh ratusan bahkan jutaan penonton di Indonesia? Khusus untuk preskon ini dia barusan training kulit. Di filman putih banget dong. Itu make up. Jujur di film-film saya ini saya udah nggak ada tantangan lagi. Sindromnya cepat ya. Potongan. Ben, saat diskusi karakter Juna lo sama Mas Bayu ngobrolnya gimana sih? Kata lo banyak berdebat Mas Bayu katanya untuk karakter Juna. Emang dia tuh Ngebantah terus. Bantah. ngasih masukan. Cuman aku bilang ke Bayu setelah ngasih masukan harus dilakukan. Nyuruh namanya. Karena kita udah film kedua sama Bayu juga udah film beberapa. Aku juga sempat bantuin Joe Wispen juga di beberapa film dan seri. Jadi kayak udah akrab aja gitu. Kalau di kepala terlintas ada sesuatu, ini kayaknya gini aja baik gitu. Aku juga akan langsung mengeluarkan ideku dan juga pisau kecil sih.
bisa dikabulkan. Soalnya kalau chemistry mah udah nggak usah diragukan lagi bersama sekawan Limo. Iya. Nah, chemistry dari Benny dan Eca itu gimana, Ben? Kayak anak nyulik. Kok takut gitu? Gimana, Ben? Lebih kayak om nyulik anak kecil. Gimana, Ben? Kan kalau ke sekawan Limo ya udahlah. Kayak ngeliat penculikan di Ancol ya Pak ya. Anaknya orang pik dibawa sama penjual tiket. Kok bisa spesifik penjual tiket? Kenapa penjual tiket? Ada ngobrol khusus nggak sama Eca dari waktu jalan berdua bonding gitu, main bowling gitu? Aku sih lumayan jaga jarak ya sama Ica karena aku takut Ica terlalu masuk terlalu dalam. Kayak nggak bisa lepas gitu kan. Jadi kayak Cak, kita segini dulu deh, aku batasin beberapa jam dalam perjalanan. Oke, coba kita konfirmasi ke Eca. Ini Eca penampilannya luar biasa, tepuk tangan buat Eca. Ca, gimana Ca? Boleh ceritakan Ca pengalaman serunya Ca? Seru. Tadi benar kata kalian kan dia profesional banget. Jadi kalau kita penanaman karakter gitu dibatasin beberapa jam aja. Tapi kamu tuh nggak jauh-jauh dari kriteria aku suka Kak. Kan aku suka medium ugly, kamu apa? Very ugly benar. Sorry. Asli banget sumpah ya. Kayak lost gitu ya. Emang aku nggak ada hatinya kok Cak, aku nggak mungkin nggak. Oh marah. Dibur, udah ada temennya sendiri dibur. Udah banyak mas, baru dipukul. Bener Kak, ini baik banget tuh sama aku. Bener dia karakternya kuat banget. Tapi selain karakter yang kuat, apa ya? Baunya juga kuat. Penonton tahunya iya. Enggak penonton, udah aku cuek aja jangan bau juga. Kak, ini baik banget. Kalau syuting aku suka banget. Baik, lucu banget. Soalnya kalau di film jelek bisa menjual, bau nggak menjual kan? Berarti ini tanpa spoiler ya, kalau nextnya Mas Bayu pikiran dengan karakter Eca dan Benny akan dilanjutkan nih, mungkin Eca siap nggak Ca buat next Eca? Siap nggak mentalmu atau masih terguncang sampai sekarang? Siap banget sih, siap banget. Siap banget dong. Siap. Eca terima kasih. Kita ke Gisela Anastasia. Yes, dia juga munculannya menarik sekali. Kita pengen tahu gimana Gisela saat diberikan kesempatan bersama dengan di sini. Apalagi tadi disampaikan oleh Indra juga karena pesan yang disampaikan, isu yang disampaikan ini cukup menarik nih. Silakan. Iya. Hai semua. Terima kasih juga buat kawan Limo 2 buat kesempatannya aku gabung di sini. Senang sih pas diajak pasti ya, in this economy you know. Nggak, tapi beneran deh, karena kemarin pas dibilang syutingnya, ini boleh ngomong kan syutingnya di mana? Iya boleh. Di Jawa Timur, di satu daerah pokoknya dari Malang lurus lagi. Itu aku kan asli Jawa Timur juga, jadi rasanya senang bisa balik terus sekalian ngebungkus kuliner juga. Terus memang aku tuh juga mengamati dan nonton Sekawan Limo juga kan. Jadi pas nyampe lokasi tuh aku kayak ngeliat Benny semua itu kayak wah gitu, kayak ketemu yang ngomong Dan Cinlok 2 Gisela sama Eca. Kok bisa sih terpesona sama kunyit? punya pen kuning. Tapi kayak aduh, mau minta foto masih malu kan, pertama nyampe gengsi. Pas terakhir baru selesai syuting baru aku minta fotonya. Enggak. Iya. Tapi Kak Gisel baik banget, sumpah aku starstruck banget lihat Kak Gisel. Gimana tuh starstrucknya? Aku yang starstruck loh, Ben. Misalnya nih Kak Gisel emang keren, kamu starstruck gimana starstrucknya? Di Kak Gisel, hai semua, selamat pagi. Aku kok Kayak jujuran dari hati. Lebih ketawa. kok kayak aku yang demit. Ya, saking ininya belum pernah ketemu kan. Tapi benar, aku pertama ngeliat Benny aku yang starstruck justru. Oke. Kayak wah gitu, karena aku kan nontonin satu-satu ngeliatin karakternya, ikutan larut gitu loh sama ceritanya. Terus kalau di sini kan aku jadi dukun gitu ya. Terus bawa ular segala. Nah berkat film ini ya, aku sekarang di rumah pelihara ular 4. Wow. Namanya siapa aja? Benny? Namanya Enggak dong.
ada satu ular kan aku dikasih. Iya. Dia ngarep diposting kan. Itu kan syuting bulan apa ya ini? Oktober ya? Pokoknya tahun lalu kan, ya bener ya. Dia tuh ngarep diposting, Kak Gisel posting-postingnya aku bilang gini, aduh filmnya belum tayang, Rek. Nanti kalau posting ular dulu kan spoiler. Jadi dia nungguin nih, nungguin tayang 27 supaya habis itu aku posting tuh ular endorse 1. Upload aja yang foto Balung Benny. Makasih Kak Gisel akhirnya. Bedain dong, Fir. Bedain ular sama sapu-sapu. Sapu-sapu lagi dibahas film aja. Kak Gisel, terima kasih. Makasih ya. Thank you. Kita kebetulan biasa juga dari adik kita ada Elea Candice. Hai Elea. Kita pengen tahu dong adik kita nih Elea. Boleh kasih tahu? Halo semuanya. Halo. Elea ceritakan dong gimana keseruannya syuting sama kakak-kakak. Aku berperan sebagai Angel. Yes. Gimana keseruannya sama kakak-kakak syutingnya? Seru. Apa yang bikin seru? Yang bikin seru apa? Kasih makan Mail. Apa? Mail itu kucing ya waktu kita syuting di rumah dia. Jadi yang seru kasih makan Mail. Ada Mail. Kira-kira Elea, kira-kira indis ekonomi ini bakal berhenti di kapan ya? Pengaruh Israel. Kok bertanya berat? Elea Piala Dunia dukung siapa? Kenapa disuruh prediksi? Elea, dari kakak-kakak sekawan Limo siapa yang paling sering ngajak main kamu kalau lagi belum take? Boleh ceritakan Paling baik siapa? Yang paling baik siapa? Kak Diki, Kak Juna, Kak Bagas, Kak Indra, Caukil. Siapa? Siapa? Siapa ceritanya? Siapa Elea? Siapa? Yang paling Oh Bayu. Pinter lagi. Tahu dia yang punya duit ya. Tahu dia ya. Pinter lagi. Dia juga pengen main film sembari bertunggu. Elea tuh udah nyiapin 2 nama soalnya Mas Bayu sama Pak Parwes. Ya, bapaknya kan Boleh saya bisa datang hari ini. Terima kasih ya tepuk tangan buat adik kita Elea, thank you banget. Kita ke Kak Aulia Ananta. Aulia pengen tahu gimana pengalamannya memerankan karakter istri dan menjadi ibu di sini. Boleh ceritakan? Hai semuanya. Aku Aulia Ananta berperan sebagai Michelle. Di karakter yang kedua ini, Sekawan Limo 2, aku di sini udah jadi ibu. Ya jadi ibu muda. Sedangkan sangat bertolak belakang dengan aku yang masih aku mau have fun aja, mau party, terus tiba-tiba dihadapkan dengan harus bonding dengan anak kecil yang jujur setelah selesai syuting kok jadi nyaman. Jadi nyaman sama anak kecil gitu, jadi suka gitu. Di bagian sulitnya tuh bondingnya itu loh. Kayak gimana ya caranya? Jadi aku ini mamanya Elea, di sini ada Cerensia. Ada silakan. Iya, ini juga ngebantu banget kayak bonding sama Elea tuh kayak gini-gini. Jadi aku praktekin itu, terus sama apa lagi ya? Kalau karakternya Michelle tetap sih sayang sama Andrew. Terus kalau apalagi punya anak, jadi gitu deh di film. Tepuk tangan dong teman-teman. Lumayan susah menantang. Lumayan susah banget. Tapi ujungnya jadi malah nyaman ya. Iya, gitu. malah nyaman. Kita akan lihat gimana nanti setelahnya akan ada kelanjutan kan, akan dilanjutkan kan oleh teman-teman dari Sekawan Limo. Kita ke Om Ferry Salim, tepuk tangan buat Om Ferry Salim. Om Ferry Salim, Terima kasih semuanya. Yes. Teman-teman semua media, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti ritual pesugihan pada sore hari ini. Puntennya udah ada tuh Benny. Harapannya apa gitu? Oke, gimana harapannya setelah melihat isu yang diangkat ini kan juga penting banget untuk di Indonesia sekarang? Iya, saya pikir gini, apa pesan-pesan yang penting tadi sudah disampaikan oleh Indra ya. Tapi mungkin saya harus katakan bahwa setiap negara di dunia ini selalu punya sejarah atau cerita masa lalu ya. Jadi cerita masa lalu itu bisa mengenai perbedaan, kemudian pengorbanan, kemudian persatuan.
Dan kebetulan negara kita juga pasti punya cerita masa lalu yang kelam. Jadi saya kira kalau masa lalu itu kemudian ada yang diungkit kembali dalam film, itu bukan berarti untuk seperti yang Indra katakan tadi, bahwa bukan berarti untuk membuka luka lama, tapi justru untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda, generasi yang sekarang, bahwa untuk menjadi sebuah negara yang maju dan bersatu bukan hanya kita harus sama, tapi kita harus menghargai perbedaan yang ada. Itu dari saya. Menurut kamu ensiklopedia yang mana itu, Ben? Aduh, kok dilempar? Harus siap dong. Cepet Ben. Nyanyi. Ensiklopedia Nganjuk. Ini sangat penting film ini untuk ditonton ya. Iya, jadi mudah-mudahan teman-teman menikmati film ini. Tadi teman-teman wartawan udah pada nonton ya? Sudah. Ya, kebetulan saya belum nonton, tapi tentunya walaupun belum nonton saya sudah baca skripnya. Kalau saya boleh katakan, pasti film ini punya satu keberanian dan juga tentu punya perbedaan juga yang berbeda dari film-film yang lain, dan tentunya juga dari judulnya kan Sekawan Limo ya, jadi mudah-mudahan kita selalu sekawan, sebangsa dan setanah air. Dan limonya 5 juta penontonnya ya. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih Dias. Dias di semua film dia udah nonton semua. MC paling laku. Oke, benar sekali. Kita mau main lagi ya. Terima kasih. Dias. Ya, very keren tuh, duduk Vincent. Kita ke Joshua Sherman terlebih dahulu. Bukan Joshua Sherman. Joshua boleh berdiri, Joshua. Lucu banget Pak, pohon-pohon di Kota Malang sampai ngangkat waktu itu Pak. Terlalu berlebihan kalau itu. Gimana selain karakter yang penting di sini lo dipercaya jadi komedi konsultan, gimana Jo? Ya, pekerjaan yang tidak sulit menjadi komedi konsultan, yang kalau pemainnya tuh Firza, juga pemainnya Benny, pemainnya Bayu, semuanya yang memang Cakartolo, Marwoto. Jadi mereka punya style komedinya masing-masing, mereka punya insting komedinya masing-masing gitu. Jadi mereka paham betul sebuah dialog itu kalau mau lucu di delivernya seperti apa. Nah, tugasku benar-benar ya konsultan saja. Selama itu tidak berkontradiksi terhadap ceritanya, selama itu tidak nge-spoil punchline besarnya, ya monggo aja. Itu mungkin kenapa sifatnya jadi kolaboratif banget gitu loh. Dan dari skripnya sendiri yang diketik oleh Nona Ica itu juga sudah lucu sebetulnya gitu. Saya suka banget ketikannya Nona Ica itu, enternya tuh bagus banget. Jadi rasanya pas. Spasinya tuh akurat banget gitu. Jadi sebagai komedi konsultan udah tinggal keluarin penampilan terbaik dari teman-teman cast aja ya. Betul. Ini kayak jadi pelatih bola tapi pemainnya dream team semuanya. Ya mau star semua ya. Siap Joshua. Terima kasih Joshua. Ini turam Pak, pokoknya dia turam Pak ya. Gak ada yang nanya tadi. Beneran pemain bola Mas. Kita ke Brandon Salim. Brandon, boleh dong ceritakan akhirnya kembali lagi bergabung bersama dengan ini udah tadi udah ngomong ini. Ayahnya tadi. Mirip. Sama-sama Salim, tapi beda. Kalau kamu tos kan nggak Salim? Iya, bisa tos. Brandon boleh berdiri Brandon. Yes, ini dia Brandon Salim. Gimana diajak ke keluarga Sekawan Limo dan nggak sendiri lagi, bahkan sama teman-teman di UIS Band. Boleh ceritakan dong gimana? Sambil berdiri boleh biar teman-teman media melihat. Silakan lagi. Iya. Terus halo. Jawabnya sambil berdiri. Iya, jawabnya sambil berdiri. Iya gila sih, senang banget karena aku terlibat sama Bayu itu udah 10 tahun yang lalu ya kita ya. Hampir 10 tahun yang lalu ketemu Bayu. Aku masih umur 19 tahun dan 10 tahun berlalu kita semua ada yang berkeluarga. Terus Bayu masih gini-gini aja ya. Itu yang saya tunggu. Itu. Hanya teman-teman lamanya yang berani. Kita belum berani. Coba waktu itu janjinya apa ya? Pokoknya 10 tahun ke depan harus punya keluarga, harus punya anak. Kalau enggak, apa ya hukumannya ya buat Bayu? Hukumannya apa?
Ada ya? Ada. Iya tahu lah. Oh, berarti Bayu sudah membohongi rakyat Indonesia ini. Kan cuma Yowis Band doang. Sejauh itu. Karena yang belum berkeluarga saat ini Tutus dan Bayu, maka kita jodohkan saja orang saya. Berarti kami yang diajak nggak hanya Awan dan Joshua tapi ada Tutus, jadi kayak Yowis Band ngumpul lagi gitu. Benar, tapi yang nggak berubah selain itu adalah Bayu itu selalu kasih everything ya, all in gitu dia tipe orangnya ya. Jadi beneran all in gitu. Jadi kalau lagi fokus terhadap sesuatu beneran all in. Jadi aku seneng banget karena bisa terlibat lagi sama Bayu, ngerasain passion dia lagi, ngerasain semangatnya dia lagi, dan tertumpahkan ke film Sekawan Limo 2 ini gitu. Jadi very happy. Brandon, sekali terima kasih Brandon. Tutus Tomsa. Berdirinya kayak gitu dong, dengan karakter lu tadi dong. Iya gitu kan. Aktor watak. Iya. Dari duduk. Boleh Iya, dong. teman-teman silakan boleh di close up. Tutus Tomsa. Ini dia Tutus Tomsa. Iya. Gak segitu ya, jadi agak aku enggak juga. Terus ini karakter yang menarik untuk tantangan dari Bayu, gimana lo mengeksplorasi karakternya? Ya ini untuk biasa adalah salah satu tantangan terberatku dalam perfilman seperti biasa. Memang dialognya nggak ada, tapi tenaganya itu yang dikeluarin harus banyak kan, biar kelihatan jalannya, terus matanya melotot terus. Itu pulang-pulang mata nggak bisa nutup lagi waktu itu. Jadi waktu itu langsung ke dokter dan udah Dan disuntik ya, Benny disuntik tetanus, dia sembuh. Kenapa yang disuntik Benny? Angkat Benny dong. Tapi dengan diajak kayak Tutus dan juga teman-teman Yowis Band, menurut lo ada apakah di sini memang sengaja di film sama Bayu akan ada lagi kelanjutan dari Yowis Band atau gimana sih Tus? Who knows ya, tapi yang pasti ketemu sama mereka berempat tuh kayak tumbuh bersama gitu ya. 10 tahun, udah mau 10 tahun. Enggak juga, enggak sesuai. Udah 55. Kalah. Mas Tutus, kalau Mas Bayu ada di sini kamu pengen ngomong apa? Ini ada. Mas Bayu. Nggak usah. Kamu siapa? Apa? Kamu kayaknya siapa? Prawira. Prawira siapa? Oke, tapi kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh Yowis Band ke depan karena ini udah ditis ya di Sekawan Limo 2 ya. Tutus Tomsa, terima kasih Tutus. Kita ke Davina Aure. Salah satu karakter yang paling memikat juga di Sekawan Limo 1 akhirnya dimunculkan di Sekawan Limo 2. Nah, gimana rasa diajak terlibat lagi di Sekawan Limo 2? Tentunya selamat sore semuanya dulu. Terima kasih untuk waktunya. Tentunya aku senang sekali. Bohong kalau misalkan aku bilang gak expect karena aku udah nunggu-nunggu terus nih mana nih WhatsApp-nya kok gak diajak aja gitu. Aku udah tahu aku akan diajak lagi dan aku udah gak sabar banget. Cuman yang paling bikin terkejut adalah ternyata adalah teman-teman Yowis Bandku juga ikut. Jadi ini reuni kedua belah pihak. Dari Sekawan Limo sama Yowis Band. Ada banget terharunya Kak. Kayak, dua keluarga ini jadi satu. Ada banget kayak gitu ya. Dan di dua-duanya ada Davina Aure. Iya, yang paling kamu nantikan dari personil Yowis Band ini, teman-teman Yowis Band siapa sih? Bayu. Bayu karena paling akrab ya sama Bayu. Iya. Kalau ada Bayu di sini aku pengen bilang good job man. Yang artinya Nggak usah dipanjang-panjangin. Davina, terima kasih. Ben bau kan? Aku mau dari tadi batin. Mulutku deh bau Benny apa gitu. Menurut dia bau aku. Nanti dua-dua bau dong kita. Badan, dia mulut. Kita juga punya Cak Uki. Cak, ini mana Benny? Gimana Cak? Diajak lagi ke yang kedua ini juga Cak, boleh ceritakan keseruannya Cak? Alhamdulillah, guru sukuan pesantren diajak main film Pak. Yes. Keren, tahu ini demi main film ini dia bubarin pesantren. Tetap ada yang ngurusin. Cuma bolos. Ada challenge apa yang diberikan kali ini oleh Bayu ke karakter Cak Uki? Mempertahankan karakter yang dulu dan mengembangkan lagi. Jadi kayaknya sutradara sama penulis itu observasi hidup saya kayaknya. Karakternya pas loh. Oh, menurutmu? Ya. Oh, berarti di film ini juga Cak Uki cerai juga di film ini. Nggak cerai, jawabannya nggak cerai. Nggak cerai. Tapi tadi pengadilan gimana keputusan?
Oke, terima kasih Jogi. Kita juga punya Stanley Hao. Jogi boleh ceritakan di sini karena ada dialog bahasa Mandarin. Tadi di sebelah saya ada yang nanya, itu bener nggak sih bahasanya? Bisa dia. Kayak gitu penonton deh. Harus ngomong bahasa Mandarin. Nama saya Stanley Hao. Di sini berperan sebagai Junping, seorang bukan ya ngomongnya? Sedemit vampir Cina pokoknya. Jujur nggak expect, saya tumbuh besar nonton film vampir Cina, sekarang saya jadi vampirnya. Bagus. Nah, gantian tuh vampir Cina yang kemarin kamu tonton, sekarang nonton kamu. Boleh. Gimana caranya? Ya, jadi ini pengalaman saya kedua kali kayaknya. Ini film kedua saya sama Mas Bayu juga. Yang pertama juga sama Mas Bayu, kedua sama Mas Bayu. Cuma kagetnya kan saya ekspektasinya, oh Sekawan Limo, judulnya kan Sekawan Limo, oh bahasa Jawa, ini aman lah kan aku orang Darjo kan, maksudnya kayak lancar lah setiap hari juga ngomong bahasa Jawa. Dikasih skripnya keluar, bahasa Mandarin. Mungkin kalian ekspektasinya, wujudku gini pasti bisa lah ngomong bahasa Mandarin. Enggak, sumpah gak iso aku. Enggak bisa. Terus pada saat dapet challenge itu gimana berarti? Ngafal mas, saya ngobrol sama ChatGPT 2 malam kayaknya. Kayak dirangkum dong, lebih pendek dong, lebih ringkas dong, lebih gampang dong gitu. Dan itu kalau nggak salah kemarin kita take-nya 4 jam ya mas. Retake saya sama partner saya untuk ngobrol bahasa Mandarin itu pokoknya wah kena mental sih lumayan mas. Dan Stanley katanya udah, iya Ben. Stanley katanya udah menyiapkan buat menyapa teman-teman dengan bahasa Mandarin malam ini. Udah menyiapkan ya Stanley. Ayo Stanley. 大家好，今天我很高兴，ini beneran ini? Iya. 因为我要上洗手间，nggak tahu mas. Ini artiin dong. Apa? Artinya Jadi gelar juara yang diraih Arsenal semalam. Bukan komentator bola. Ya aku juga nggak ngerti malah ditanyain juga. Kamu nggak bisa menilai sesuatu dari covernya. Kayak Hao ini ternyata nggak bisa nyanyi Mandarin. Benny juga nggak apa lirik Samina Mina Waka Waka ini. Jadi memang nggak bisa. Oke. Tapi berarti totalitas dari seorang Stanley Hao luar biasa menghafalkan luar biasa. Tangan dong. Terima kasih Hao. Ada Karina Moni juga, Karina Moni ceritakan kalau kamu gimana pengalamannya dapat kepercayaan ini dari Bayu, silahkan. Halo, sebelumnya selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan nama saya Karina Moni, berperan sebagai Ica, temannya Lenny di film ini. Rasanya it's very fun to be here Kak, bisa akhirnya berperan di seni layar lebar Indonesia bersama aktor-aktor hebat di sini. Terima kasih kesempatannya untuk Scar Studios dan juga Star Vision, dan sangat welcome orang-orangnya. Walaupun saya baru tapi diterima dengan sangat ramah, belajar banget, dan kebetulan sekarang saya juga menjadi Putri Indonesia Pariwisata. Dan karena Putri Indonesia Pariwisata, jadi erat kaitannya dengan budaya. Film-film dari Scar Studios itu membawa budaya, membawa bangga budaya Indonesia, dan ini juga menjadi salah satu karya nyata gitu Kak. Karya nyata bahwa film Indonesia, film berbahasa Jawa itu daya tariknya luar biasa. Dan harapannya seperti cita-citanya Mas Bayu, ini bisa memajukan pariwisata Indonesia dari daerah untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Wow, luar biasa. Benny, tanggapannya gimana? Gimana Ben? Tanggapannya gimana? Diri Ben. Untuk siapa tadi? Karina Modi, Putri Indonesia. Putri Indonesia -5 ya, maaf ya. Artikulasi ya. -5 karena terlalu cantik. Benar. Berarti kamu kalau jelek keras terus dong. Jadi mudah-mudahan film ini dengan pesan yang sangat luar biasa bisa jadi campaign juga buat Indonesia dilihat di dunia ya. Terima kasih untuk Lama Karina itu. Kita ke Ibu Dayu. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Dayu. Ibu Dayu boleh berdiri, Ibu Dayu boleh ceritakan gimana keseruannya diajak sama Bayu dan teman-teman sekawan Limo. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Wijanto berperan sebagai Kakak Linda.
Kakak Linda katanya. Kakak mungkin. Kakak. Omanya Angel. Oma Linda, ya. Oma Linda panjenengan omanya Angel. Oh, Oma. Oma. Salah. Bukan kakak. Jadi kalau tadi apa pertanyaannya tadi? Gimana rasanya? Apa resep suike yang ada? Ada MC dari sana. Ada suruh bikin pertanyaan kan? Ini mau dijelasin dulu. Udah yuk diajak keluarga Sekawan Limo, gimana rasanya dengan kearakan seperti ini gitu, keseruan seperti ini. Luar biasa sekali. Kalau Mas Bayu ada di sini saya mengucapkan terima kasih. Ada kan banyak adegan, banyak peran yang diperankan oleh Budayu di perfilman Indonesia kan. Nah kali ini dengan keluarga Sekawan Limo kesannya gimana sih Budayu? Kesannya inilah yang pertama kalinya saya sambil ketawa Mas. Oke. Sampai diulang-ulang berapa kali? Iya. Gara-gara malam-malam lagi. Caukil. Gara-gara Caukil. Oh, Caukil. Iya, awal saya Mirsa, Caukil, Benny. Tapi Benny udah kelihatan waktu itu Budayu. Ancur kan? Ngomongnya santai aja dulu. Ancol, kamu udah ada rencana di paving sama Pemkot. Jangan. Ini seru ya jadinya Budayu. Bukan Mas Budayu, terima kasih. Dan terakhir kita juga ada Rensia Sanjina, boleh berdiri. Dan juga silakan boleh diceritakan keseruannya. Selamat sore semua. Saya Rensia Sanjina. Ini pertama kali sih saya main film. Waktu dulu tuh pertama saya kaget di telepon Mas Bayu. Saya kirain kan itu karena Elea gitu kan. Terus diajak, ayo ikut main film jadi apa gitu kan. Besannya Oma Linda. Jadi saya tuh berperannya sebagai omanya Elea juga gitu, mamanya Andrew. Tapi waktu saya syuting itu ya benar-benar saya tuh dapat pelajaran berharga banget. Karena saya juga punya keluarga gitu kan. Jadi di film ini tuh benar-benar ngingetin saya kalau keluarga itu memang gak ada yang sempurna ya. Jadi kita di sini dinamika Sekawan Limo ini kan kita lihat gitu loh, kayak nggak ada yang benar-benar jahat sebenarnya, tapi semua itu sedang berjuang demi keluarganya masing-masing. Jadi dari situ tuh saya benar-benar diingatkan waktu saya syuting itu ya, waktu saya lihat pertama kali waktu di Surabaya itu sampai nangis bener karena kayak dapat ternyata itu Enggi juga yang ngetik bukan yang tulis. Iya dan kalau dan buat Mas Bayu juga thank you juga kalau udah diberikan kesempatan. Dulu saya kaget Mas Bayu beneran mau ngajak saya belum pernah punya pengalaman gitu kan, tapi ya luar biasanya Mas Bayu dia bilang gak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu. Jadi thank you juga Mas Bayu, thank you juga semuanya ngasih saya pengalaman yang sangat menyenangkan. Siap, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih, beribu-ribu terima kasih terhadap semuanya atas dukungannya. Harapannya ini seperti yang waktu di Surabaya si Indra Pramujuto bilang, ini selain menjadi tontonan juga menjadi tuntunan. Karena meskipun ini happy, ketawa-ketawa mulu, tapi ketika pulang ada hal yang baik, yang manis yang bisa kita petik, yaitu semuanya butuh proses teman-teman, tidak bisa diraih dengan sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan akan berujung petaka pada akhirnya. Jadi nikmatilah prosesnya, justru ketika proses itu kita kalah, kita terperosok, justru kita belajar dari situ, belajar banyak hal. Oke, jadi nampaknya itu kalau dari saya. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk Sekawan Limo 2 Gunung Klawi, dan harapannya bisa eskalasi dari yang pertama. Bismillah, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Mas Bayu, pamitan silakan. Iya, sama terima kasih juga untuk cast yang udah kerja keras di film ini, kru, dan juga kalian semua yang udah hadir di acara gala premier atau press conference Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. Kalau kalian suka filmnya, mohon dibantu dengan mempromosikan kabar baik ini kepada pembaca untuk menonton Sekawan Limo Gunung Klawi 27 Mei 2020.